Halo guys, balik lagi bersama kami di podcast yang mana kali ini kita akan mengulik cerita yang sedikit bikin bulu kuduk merinding. Nah, tapi sebelum itu gue mau sapa-sapa dulu nih sama narasumber yang bakal ngebawain cerita ini. Halo Zulfa sama Opi, apa kabar? Halo, baik. Gimana kuliahnya, lancar? Lancar sih, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi kali ini kan kita akan ngebahas tentang cerita-cerita kisah horor yang ada di salah satu kampus ternama di Yogyakarta. Kalau misalkan di kampus UGM, itu kan semua orang udah pada tahu ya, dan udah terkenal juga dengan kisah horornya kayak Mbak Yayu yang disebut sebagai hantu penunggu di kampus UGM. Nah, kalau kita sekarang mengulik nih, kira-kira ada nggak sih kisah horor di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? Kira-kira kalian ada yang tahu nggak? Atau pernah dengar dari siapa? Pernah sih ya, Pi ya. Kita pernah waktu itu kebetulan buat tugas juga, kita report gitu dan kita ngambil keterangannya itu dari salah satu satpamnya itu udah senior dan dia itu udah cukup lama ya kerjanya, dari mulai tahun berapa, Pi? 2005. Nah, 2005 itu banyak sih informasi-informasi yang kita dapat dari satpam itu, dan kita coba report ya, nanti kita coba sampein informasi-informasi apa yang kita dapat dari satpamnya. Mungkin ada yang horor banget, dan ada yang bikin satpamnya ini bener-bener merasa takut banget di situ. Sampai keluar gitu ya? Keluar apa tuh? Enggak sampai. Masih ada yang sampai sekarang. Masih ada. Oh, keluar jabatan atau keluar ini? Oh enggak. Bahkan beliau ini udah jadi wakil komandan di UIN. Boleh disebut namanya? Namanya kemarin kita udah sepakat ya, kayaknya boleh disebut ya. Oh, Boleh. Namanya tuh Pak Doni. Oke. Halo, salam kenal ya Pak Doni. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk ke ceritanya aja nih. Kira-kira di bagian gedung mana dulu nih yang bakal kalian mau ceritain? Yang paling awal Pak Doni ceritain tuh soal di SC ya. Soalnya dia kan pertama tugas tuh di SC. Enggak sih sebenarnya. Dia sebenarnya kan udah mantau pembangunan UIN ya. Iya. Tapi yang paling sering atau tempatnya dia nongkrong tuh biasanya di SC tuh, jaga malam, biasanya shift-shiftan sih kalau nggak salah ya. Iya. Terus di situ yang kata dia tuh awal mulai yang dia dengar tuh kayak suara doang. Ya, gangguan suara gitu ya, sampai berujung ke munculnya sosok-sosok yang menampakkan dirinya ke Pak Doni ini, sampai Pak Doni ini merasa ketakutan gitu. Sosok apa nih kalau boleh tahu? Kita coba ceritain ke gangguan suara dulu kali ya, Pi ya, Iya. biar Oke. runtut gitu ceritanya. Nah, yang gangguan suara itu tuh awalnya kan kalau di SC tuh ada otomatis timer kalau malam tuh Iya. lampunya mati kan, jam Iya. berapa tuh bakal mati. Ya ini dulu ya. Iya dulu. Terus kalau pas itu katanya udah saatnya SC tutup. Terus lampunya udah pada mati kan. Tahu kan SC tuh udah penerangannya kurang, terus lampunya pakai dimatiin tuh gelapnya kayak apa, tahu kan? Di jam segitu bapaknya kan ngecekin lantai satu-satu. Terus di yang paling sering kedengeran ada suara aneh tuh di lantai 2 dan 3. Nah, lantai kedua dan paling atas tuh. Di situ di kamar mandinya katanya ada yang apa? Kayak suara-suara orang apa ya, mandi gitu ya. Bisa bayangin gak sih kayak orang mandi tuh pakai gayung kan gitu, terus suara-suaranya pasti kan kayak ini ya, identiknya orang mandi gitu loh. Jadi gebyur gitu, lantainya juga pasti kan kayak air kena lantai lah gitu di kamar mandi. Nah, itu ya Pak Doni selaku satpam di situ yang dia strolling around kayak ya jagain tempat itu, ya pasti dia punya tanggung jawab kayak, oh ya udah gue cek dulu nih, karena udah malam, udah waktunya SC tutup, ternyata kok masih ada mahasiswa atau masih ada kegiatan tuh di situ. Nah, terus si Pak Doni ini dengan inisiatifnya ngecek nih ke dalam SC. Nah, Pak Doni ini kan langsung ke tempat, maksudnya ke kamar mandi karena itu terdengar seperti orang mandi itu kan. Nah, waktu ngecek di lantai 2 nih, Pak Doni ini kayak udah punya feeling fix banget ini tuh suara berasal dari kamar mandi cewek lantai 2 gitu. Nah, suaranya tuh makin terdengar jelas pas Pak Doni itu udah sampai di depan kamar mandi. Nah,
di depan kamar mandi tuh ya, depan kamar mandi, kalau bayangannya tuh kalau kamar mandi di SC itu, jadi sebelum kamar mandi utama itu tuh nanti ada pintu di depan. Nah, ketika dibuka pintu depannya sama Pak Doni, itu tuh masih kedengeran kayak orang jebur kayak orang mandi gitu. Nah, Pak Doni ini kan udah buka nih pintu depannya itu, masuk ke kamar mandi. Nah, dibukalah pintu yang benar-benar pintu kamar mandi. Pas dibuka pintu kamar mandi, gak ada orang sama sekali. Suaranya hilang. Iya, padahal di depan pintu utama yang ini tadi, pintu utama yang kamar mandi itu masih ada nih suaranya. Terus waktu dibuka di pintu kamar mandinya itu nggak ada suara, dan lantainya juga kering, nggak basah. Ya udah, terus itu pertama tuh kan awal-awal nih Pak Doni. Udah berlalu, lanjut lagi ada cerita nih Pak Doni juga dengar suara apa tuh? Kalau nggak salah waktu itu alat musik kan banyak Iya. UKM seni ya. Iya. Kayak Kalimasada, SK dan lain sebagainya. Ada yang sampai mainin keyboard. Iya. Bapaknya tuh malah kayak kehibur gitu. Iya. Ya udah, suaranya nggak apa-apa, keyboard bagus juga dia mainnya katanya. Iya, katanya bagus juga, enak gitu ya suaranya. Kayaknya dia bisa main keyboard deh kata gue juga. Terus ya gitu, Pak Doni juga cukup, ya gimana ya, kayaknya emang waktu itu juga kan SC tuh harusnya udah tutup ya Pi ya, harusnya Iya. tuh udah tutup dan harusnya udah nggak ada kegiatan apapun di SC, tapi Pak Doni kayak kedengeran suara ada main piano gitu. Pas disamperin ya nggak ada apa-apa, jadi kayak gitu-gitu aja. Jadi ketika disamperin nggak ada apa-apa, jadi emang mungkin sosok yang ada di sana mungkin mau berinteraksi atau gimana ya. Ya kan memang kita tuh menyadari bahwasanya kita hidup tuh berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat. Wajar lah. Iya Terus gitu. ada yang ini juga tau, yang bagian Mas GSC juga, yang waktu Pak Doni itu sampai diisengin, diusilin sama mereka itu, Iya. yang salah satu yang bikin dia katanya tuh sampai merinding banget. Dia tuh dengar orang nangis. Oh iya. Dia nggak bisa tahu itu cewek apa cowok. Iya. Dia tahu dari mana arahnya. Nah, suara itu tuh terus pas disamperin kan di SC tuh di setiap ruangan ternyata ada horden kan. Horden buat nutupin tirai kan, itu dinding luarnya tuh kayak kaca tembus pandang kan. Tiap ruangan UKM tuh. Terus pas disamperin sama dia kan pas sampai di depan pintunya dia masih dengar tuh suara orang nangis. Terus pas dibuka sama dia, suaranya tuh berubah jadi orang ketawa gede banget. Ketawa yang melengking, yang itu bisa dikatakan sama Pak Doni itu kayak suara Mbak Kunti. Miskin. Gitu. Jadi serem banget sih itu. Pak Doni juga ngerasa dia kala itu merinding gitu sih pas langsung dari transisi dari menangis langsung ketawa yang melengking khasnya Meski itu gitu. Dan parahnya tuh pas dia keluar dari ruangan itu tuh horden tuh dimainin gitu. Iya. Terus meja tuh kayak digerak-gerak Iya, gitu. meja, tau gak sih suara-suara meja yang kayak itu tuh sengaja banget di tarik maju mundur itu kan kayak suaranya cicit itu tahu gimana gitu loh. Nah, itu juga yang bikin bapak-bapak atau satpam-satpamnya di sana tuh juga kan keganggu gitu ya dengan suara-suara kayak gitu. Berarti ini hantunya emang energinya cukup kuat ya, karena Iya. kalau misalnya udah sampai gerakin barang itu kan gede juga. Iya sih. Dan masih banyak banget ceritanya Pak Doni itu. Terus dia juga kan ini tadi gangguan suara ya. Terus ada kalanya beliau itu mengalami gangguan-gangguan kayak misalkan dinampain gitu, diliatin gitu. Dia tuh awalnya waktu itu di MP, terus dia tuh ngerasa pokoknya dia ada feeling gitu, dia tuh diikutin sama 20-an lah anak kecil, tapi tuh bukan manusia. 20-an anak kecil yang itu bukan manusia gitu. Pak Doni tahu dari mana itu bukan manusia? Ya itu sih sama beliau ini nggak dijelasin ya, maksudnya kayak mungkin itu udah karena mungkin dari gesturnya. Kalau selain gestur ini kan dia jaganya malam. Dimana jadi ada kayak anak kecil sebanyak itu tiba-tiba muncul. Dan
bukan warga situ lah kayaknya Pak Doni. Kalau misalkan warga situ mungkin 1-2 anak masih oke, ini langsung 20-an gitu kan kayak agak ngeri juga ya kita ngebayangin wah 20 anak Iya gitu. sih, tapi siapa tahu dari TK UIN lagi jurit malam. Aduh, TK UIN kala itu kayaknya belum ada TK UIN nggak sih kayaknya. TK UIN kapan sih dibangun betul? Nggak tahu ya Nggak tahu ya. Iya. Ada lagi satu yang ketinggalan Apa tuh, tuh? yang menurut gue yang bikin gue kayak pas ngerekamnya tuh kayak gue pengen pulang deh. Apa tuh? Yang pas dia cerita dia kan hujan-hujan ya, esnya tuh hujan, terus di pos esnya di luar buat satpam tuh kalau hujan tuh basah. Terus dia masuk lah, bukalah pintu SC, terus masuk di, kan kalau kita masuk SC tuh ada panggung biasa buat anak taekwondo itu kan. Terus dia rebahan lah di situ, itu kondisinya kayaknya SC lampunya masih nyala, soalnya di situ bapaknya sendirian, terus dia rebahan kan kita ngadep ke atas. SC ada 3 lantai kan, 3 lantai, terus kan pasti kayak tinggi banget ya. Iya, tinggi Terus dia ngeliat kalau nggak salah tuh ada anak kecil di lantai 3. Tahu nggak kalau kita naik ke lantai 3 yang arah tangga bagian selatan itu yang arah Gita Savana. Nah itu kan situ dia ngelihat ada anak kecil gendut. Terus dia sambil tapi ngeliatin bapaknya. Terus matanya kenapa dia bisa ngelihat? Soalnya matanya anak itu tuh kayak merah menyala gitu loh. Merah menyala. Nah terus bapaknya kaget, terus dia kayak diem aja, bapaknya matung, nggak tahu ngapain kan. Anak itu tuh gue udah feeling kayak kalau sampai nih anak ngelari nyamperin bapaknya, gue udah nggak tahu lagi. Itu sih horor banget. Horor banget. Untungnya si anak itu tuh tiba-tiba lari ke arah ruangan setelah Gita Savana itu ruangan. Nah dia lari tembus masuk ke ruangan itu, udah hilang. Tapi itu sih yang bikin ngeri itu gara-gara bapaknya itu bisa ngedeskripsiin gimana bentuknya si anak kecil itu. Jadi anak kecilnya tuh ya anak kecil yang ya tingginya tuh mungkin berapa ya? Tinggi anak kecilnya tadi mungkin kayak sepinggang kita. Iya, mungkin sepinggang kita lah gitu. Dan dengan posturnya yang gendut ya, berisi gitu anak kecilnya. Dan bapaknya itu juga jelas banget ngedeskripsiin gimana bentuk wajahnya, yang itu matanya ya ngedeskripsiin matanya itu bener-bener yang menyala, warnanya merah. Tapi bapaknya nggak jelasin ya itu kayak ekspresi atau apa kayak gak begitu jelas marah. karena matanya tuh kan yang penting tuh matanya, bapaknya tuh ngeliatin matanya karena mungkin fokus bapaknya tuh ke matanya doang itu kan, karena bapaknya nggak bisa pokoknya bapaknya tuh terpacu sama matanya doang yang merah yang menyala. Terus setelah sekian detik gitu atau sekian lama gitu tatap-tatapan ya, sempet tatap-tatapan. Terus akhirnya si anak kecilnya itu tiba-tiba lari melesat gitu aja ke salah satu ruangan dan langsung hilang, nembus dan hilang. Itu sih serem banget ya ternyata. Iya. Berarti sosoknya tadi tuh baru ada kuntilanak sama ada kita anggapnya tuyul ya? Iya udah. Berarti 2 itu. Ya. Ada lagi nggak kira-kira yang lebih serem? Ada. Apa tuh? Ada. Bapaknya ini kebetulan pernah lagi nggak nih? Ini yang di MP ya, di MP. Oh ini di MP. Oh kalau nggak salah tuh di bagian MP ya, kita maju dikit ke MP. Nah setelah SC kan MP itu 2 gedung yang sama-sama di kampus timur kan ya? Iya timur. Dan emang nggak enak emang hawanya, soalnya MP tuh di depan kuburan ya. Terus satu malam kalau nggak salah malam tuh ada mahasiswa habis kegiatannya. Tau lah MP tuh kalau malam biasanya terasnya kan dipakai buat kita ngerjain tugas atau apa segala macem. Terus tiba-tiba ada yang ini tahu nggak kamar mandi MP yang luar yang aneh banget yang serem tuh. ya? Iya yang serem dekat bak sampah. Nah situ tiba-tiba ada yang keluar lari itu mahasiswa teriak, ini beneran mahasiswa ya tapi ya orang ya berarti orang teriak-teriak minta tolong. Minta tolong pak katanya. Itu ada orang apa di Gede atas banget, gede banget di atas bak di sampah. atas bak sampah gede banget warna hitam gitu. Dia kan udah ketakutan tuh dia. Gue merinding. Ya itu si Pak Doninya juga gitu ya, kenapa gitu kan ditanyain. Terus si mahasiswanya dengan ketakutan dia cerita kalau tadi tuh saya habis berkegiatan, terus saya ke kamar mandi buat bersih diri. Pas saya keluar kamar mandi, di atas bak sampah itu tiba-tiba ada sosok gede hitam
terus ya dia langsung lari ketakutan gitu. Untungnya ada Pak Satpam ini, jadi dia kayak menenangkan si mahasiswanya ini gitu. Nah, masih di SC juga, ini kebetulan bapaknya sendiri yang ngalamin. MP. Iya, di MP. Oh, dia bisa lagi. Nah, bapaknya itu waktu malam-malam jaga, itu tuh bapaknya awalnya jaga di pohon beringin itu, meriksa pohon beringin itu. Nah, terus pas sampai di depan pohon beringinnya itu, bapaknya tuh kayak nyium bau-bau kayak nggak enak gitu, kayak bau apa ya, Bau busuk, bau anyir. belum bau pesing gitu, kayak bau Pusing. kencing gitu. Nah, terus kan si bapaknya ini dengan inisiatifnya nyari ya, ini tuh baunya dari mana kok nggak enak kayak gini ya kan, mungkin mau dibersihin kali ya sama dia gitu kan, baunya nggak enak, mengganggu gitu kan. Nah, terus dicari, tibalah di ini. Jadi di MP itu sebelah mananya ya, sebelah kirinya MP itu kan ada kuburan. Oh iya. Nah, kuburan warga setempat lah gitu. Nah, terus di situ tuh ada jalan kecil, gang kecil di situ antara MP sama kuburannya itu. Bapaknya coba masuklah ya ke situ kan. Siapa tahu dari situ kan baunya. Ditelusuri ke situ, masuk. Ternyata pas di situ bapaknya langsung nyium bau anyir, bau menyengat, gak enak, kayak apa ya, pokoknya gak enak, anyir gitu. Terus nah di situ juga bapaknya ngelihat ada sosok poci. Aduh, serem banget. Serem ya? Serem banget. Berapa tuh pocongnya? Satu doang pocinya tuh. Tapi bapaknya nggak ngedeskripsiin muka pocongnya gimana gitu. Enggak Enggak sih, bayangin aja misal kamu lo lagi ngelihat pocong, Iya. lo mau bentar gue melihat mukanya Iya. dulu, Nggak udah bisa nggak ya? kepikiran. Udah gak kepikiran sih, pasti kayak sekelebat doang. Dan itu kan kayak bercampur aduk, kayak kita rasanya gimana, maksudnya kayak kita juga ketakutan, bingung dan lain sebagainya. Kita juga pasti kayak bingung kita harus apa nih selanjutnya gitu ya. Ya terus bapaknya udah deh dari situ Pingsan, enggak, untungnya bapaknya nggak pingsan, lari aja ya. Kuat Hybrid banget ya. bapaknya. hibrid dikit Tapi nggak kapok ya. ya. Periksa gitu. Iya, soalnya kan udah jadi tanggung jawab dia, udah jadi pekerjaan dia. Bahkan dia sekarang udah diangkat jadi wakil komandan, itu kan udah lama ya pekerjaan dia, udah lama. Tapi sekarang ini udah bapaknya juga udah enjoy, udah nggak ada gangguan apa-apa sih. Itu Betul. soalnya dulu tuh kan emang di UIN kan masih peralihan gitu, apa namanya, masa peralihan dari IAIN ke UIN gitu. Jadi masih bangunannya coba dibangun lagi gitu, diperbaiki lagi, masih mau bangun lagi gitu kan di UIN-nya. Berarti kalau Gitu. sekarang udah rada aman ya, udah Iya. sekarang udah jarang gangguan-gangguan gitu. Iya, insya Allah udah aman sih. Ada lagi nggak ya ceritanya? Ternyata tuh kita kelewatan yang soal di SC, jembatan SC. Itu sih. Lagi aja. Coba gimana? Yang dulu kan ternyata ada jembatan yang ngehubungin antara perumahan di belakang SC itu, Oh iya. yang banyak kos-kosan mahasiswa juga Iya, kan. yang itu batasnya sungai itu. Iya. Ya. Sungai, SC, sungai, perumahan itu. Malahan. Nah, dulu ada jembatan penghubungnya. Iya. Jadi banyak anak UIN yang ngekos di situ kan. Iya. Terus ternyata dan kebanyakan anak UIN tuh, enggak sih, semua mahasiswa pasti pulangnya tuh malam kan. Cewek, cowok. Nah, 1-2 kali bapaknya nemu ada mahasiswa-mahasiswi itu yang ngibrit gitu, kabur ke atas, lari ke MP karena mereka sambil teriak-teriak itu minta tolong. Ternyata mereka tuh pas ditanyain, kamu melihat apa emang, kenapa kok bisa kayak gini, terus dia bilang, itu Pak, saya digangguin sosok gede di jembatan, terus ada juga pocong di jembatan gitu-gitu. Kayak gitu sih. Kalau soal cerita-cerita mahasiswa yang didapat dari Pak Doni, yang cerita ke Pak Doni itu juga ada kayak, nah Pak Doni itu juga pernah waktu di SC, ini balik lagi ke SC ya. Di SC itu Pak Doni ngelihat waktu itu dia malam jaga, kan Pak Doni itu ngunciin semua lantai. Jadi dari lantai 1 maksudnya naik ke lantai 3 dulu, ngunciin ruang-ruang di lantai 3, terus abis itu ke lantai 2. Nah, di di tengah-tengah dia waktu turun ke lantai 2 itu tuh dia ngelihat, dia kan posisinya itu di lantai 2, tangga lantai 2 di sebelah selatan. Nah, dia ngelihatnya ada
mahasiswi, dia yakin banget itu mahasiswi, dia tuh pakainya pokoknya coklat-coklat lah gitu, pokoknya pakainya coklat-coklat. Dia ngeliat itu di tangga di sebelah utara. Jadi ini kayak apa namanya, Barat-baratan. seberang-seberangan antara Pak Doni sama si mahasiswi ini. Nah terus Pak Doni ini kan ya mungkin mikirnya, oh dia mungkin ada keperluan gitu, soalnya dia itu kelihatannya mau naik nih ke lantai 3, tapi kan udah dikunci nih sama Pak Doninya kan, udah dikunci. Nah terus abis itu Pak Doni ini baru turun ya mungkin 1-2 tangga, itu mahasiswanya udah nyampe di lantai 3. Padahal tuh dia kan di lantai 2, di tangga lantai 2, dia udah nyampe tuh di lantai 3. Cepet banget ya. Cepet banget gitu. Nah Pak Doni ini kayak bingung, oh ya mungkin dia buru-buru gitu ya kan, mungkin dia buru-buru. Terus abis itu Pak Doni ini kayak ngerasa nggak tahu kenapa dia tuh dapat feeling kayaknya aku harus balik ke lantai 3. Soalnya mungkin kan soalnya kan dikunci ya, siapa tahu mahasiswanya butuh kunci gitu. Akhirnya dia balik lah ke lantai 3. Pas di lantai 3 gak ada siapa-siapa. Mestinya kan kalau misalkan nih mahasiswi beneran itu mungkin ada keperluan apa, jadi dia bisa lihat gitu di lantai 3 dia mau ke ruangan mana supaya dikasih kunci supaya bisa buka ruangan gitu. Enggak, ini tiba-tiba hilang. Terus ya udah, terus akhirnya Pak Doni turun kunci, udah di situ. Ada satu hal, ini cerita terakhir dari Pak Doni, karena ini yang menakutkan, ini paling bikin takutnya Pak Doni. Ada jam sekarnya nggak? Lumayan. Oke. Kalau versi dia pasti ya, kalau kita kan ceritain doang. Kalau kita ceritain ulang ya. Oke, apa tuh? Nah, jadi Pak Doni ini waktu kita mintain keterangan kan, yang paling ngeri itu apa? Pak Doni mulai cerita. Pak Doni itu pernah suatu hari dia malam apa sore sih itu ya, Be? Yang mana? Yang dia ada malam ya. Malam dia itu ngobrol sama bapak-bapak ya, Pi ya. Ngobrolnya sama bapak-bapak ya, itu kayak mungkin warga lokal atau gimana ya. Nah, diajak ngobrol gitu kan. Karena lagi senggang juga waktunya Pak Doni, ngobrol lah mereka berdua. Ngobrol, terus Pak Doni itu kayaknya mau ada urusan atau gimana, dia menyudahi perbincangannya gitu kan. Terus dia balik badan mau pergi lah gitu, mau pergi. Terus nggak tahu kenapa dia tuh kayak pengen ngeliat bapak-bapak yang tadi gitu. Nah pas dia balik badan ke bapaknya, itu bapaknya tuh tiba-tiba berubah jadi sosok yang hitam, gede, tinggi. Bener-bener tuh kayak Pak Doni tuh ngeliat bapaknya ini berubah gede banget. Terus yang bikin takutnya lagi, dia tuh megang dua pohon gede yang ada di sebelahnya, yang ada di antara si itu sosok itu, dipegangin itu pohon. Sampai Pak Doni tuh kayak gimana ya bahasanya, kayak Shock ya, nggak bisa apa-apa. Shock nggak bisa apa-apa gitu. Kayak dia cerita aja sampai merinding banget. Dia tuh cerita tuh sampai merindingnya tuh berkali-kali ya. Dia tuh merinding berkali-kali menceritakan peristiwanya yang itu. Jadi kayak itu, soalnya kan kayak ngelihat ya gimana ya, ngelihat sosok di depan mata. Orang tadi masih ngobrol ngalor ngidul, terus tiba pas ini kita balik badan, Pak Doni yang ngelihat bapaknya itu tadi udah langsung berubah kan, kaget banget tuh Pak Doni di depan mata dia gitu kan. Terus itu sih yang bikin dia takut banget di situ. Dan bahkan itu udah kejadiannya udah lama, bahkan dia pas nyeritain laginya itu dia masih merinding, Masih takut ya, masih kebayang ya gimana itu peristiwa traumatis itu. Oke. Serem-serem banget ya ceritanya kali ini, dari SC, MP, dari mulai sosok kuntilanak ada, pocong ada, tuyul ada, genderuwo juga ada. Tapi untungnya alhamdulillah sekarang udah sedikit reda ya, udah sedikit aman.
Iya, kata Pak Doni ya udah kayak begitu mah wajarin aja, namanya Iya, gedung kan ya. namanya ya pasti ada lah ya kan gitu. Dan ini juga Pak Doni juga sempat beriin keterangan kalau misalkan yang digangguin itu juga bukan Pak Doni doang, satpam-satpam lainnya juga kadang digangguin gitu. Berarti banyak yang pernah ngalamin ya? Banyak yang pernah mengalami kayak gitu. Kalau kalian sendiri pernah nggak ngalamin? Alhamdulillah Kampusnya? sih aku nggak pernah ya, Udah nggak pernah ya? nggak pernah. Kamu juga? Ya nanti aja ya. Iya mungkin Kayaknya panjang. part dua ya. panjangan ya. Kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya kan ini. Oke, iya bener, kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya, di podcast. Oke, terima kasih juga buat para pendengar yang udah. Gue kelupaan buat Apa tuh? cerita. Apalagi tuh, ada lagi. Gue lupa banget cerita Ini dipotong kan ini? yang itu ini gong dari segala gong. Apa? Gong alat musik bukan ya? Apa anjir? Tapi kita udah cerita belum sih ya? Apa ya? Nggak kerekam itu. Itu gong dari segala gong. Ini jangan dipotong ya. Ini jangan dipotong, masukin Berarti aja. tadi yang penutupan belum ya? Belum ya? Oke. Udah, ini nggak apa-apa, ini aja gini aja. Lanjut. Terus apa nih? Dia apa nih? Kita kelupaan banget cerita yang ya ini justru yang kita alami ya. Jadi ini fakta, ini beneran terjadi banget guys, please percaya sama kita tuh nggak bohong, No fake ya. no fake ya ini. Jadi waktu kita tanya atau kita wawancara ke Pak Doni ini tuh kita bertepatan hari itu hari Rabu, itu kita wawancaranya siang di jam satuan atau jam Siang ke sore. ya siang ke sore, pokoknya jam 1 lebih lah gitu. Dan posisinya itu ada di dapur pos satpam di depan Masjid UIN Sunan Kalijaga, which is itu tuh tempatnya yang udah di situ tuh udah jauh dari keramaian, udah jauh dari kebisingan, dan kita pun sure yakin kalau rekaman kita tuh kerekam dengan jelas. Bahkan yang ngerekam ini yang bawa HP buat direkam ini, dia tuh ngedeketin ke suara Pak Doni. Pak Doni ini tuh ceritanya dia juga dengan suara yang lantang, suaranya yang keras gitu, terus di tempat yang udah sepi gitu kan. Udah pasti kita make sure rekaman kita tuh kedenger jelas gitu. Dan waktu itu dicek juga kan ada spektrum rekaman gitu ya. Kalau direkam itu ada spektrumnya, dan itu spektrumnya kayak orang lagi ngomong, jadi kayak naik turun gitu, bukan yang flat gitu ya, bukan. Nah terus dari situ sorenya malam gitu, kan kebetulan ya pakai HP aku ya, rekamannya pakai HP ku. Aku cek tuh rekamannya di maghrib itu. Pas aku cek, aku beneran kaget banget. Gak tahu kenapa, ini beneran nyata ya. Gak tahu kenapa, pas aku cek rekamannya, itu tuh masih ada suaranya di awal. Yang pas dia bilang, oke, saya mulai cerita ya. Nah, itu intinya. Nah, waktu dia mulai cerita itu kalau nggak salah di menit di 1,20 atau 30-an menit gitu. Itu langsung nggak ada suaranya. Padahal bapaknya tuh mau cerita, dan dia tuh bilang kayak, oke, saya mulai ceritain pengalaman saya. Itu udah dari situ udah langsung nggak ada suara sama sekali sampai di menit 10. Dan ada lagi suaranya dikit-dikit. Di menit 12 udah nggak ada lagi suaranya. Allahu Akbar. Ini ada kejadian lagi. Lampunya nyala sendiri. Dinyalain sosok Tunggu Kiris. Ya itu, terus dari mana tadi? Dan terus kita langsung bingung. Ya, sampai mana sih? Sampai 10 menit. Nah, 10 menit. Itu beneran nggak ada suaranya sama sekali, atau ada tapi nggak jelas gitu? Gak ada sama sekali, beneran gak ada sama sekali, kayak kresek nggak ada. Tapi waktu setelah itu bener-bener waktu bapaknya tuh mau nyeritain ya kejadian horornya dia gitu kan, langsung nggak ada suaranya. Bener kayak speakernya tuh di tau nggak sih rekam tapi di bawah bantal gitu. Iya, dan itu gitu. sama
sekali kecil pun suaranya bapaknya tuh nggak kedengeran di situ. Entah apa ya, ini nggak tahu, kita semua nggak ada yang tahu ini tuh kenapa. Aku make sure banget HP aku tuh bisa buat rekaman karena sebelumnya bisa dan ada suaranya, tapi waktu wawancara sama bapaknya itu nggak ada, hilang suaranya. Semoga di podcast ini nggak ada lagi kejadian yang terulang, yang suaranya nggak ada, yang kayak gitu ya, karena ya kita nggak tahu sih apa yang terjadi sebenarnya gitu. Oke, boleh nih kita kasih rekaman suaranya ya nanti. Boleh. Nanti kita bisa lihat sendiri gimana rekaman itu tuh bener adanya, dan cerita ini tuh kita nggak ngarang sama sekali, ini beneran kejadian dari awal pun ini berdasarkan realita, berdasarkan pengalaman yang dialami oleh seseorang. Oke. Mungkin kalau saya nggak ingat, kalau saya nggak lupa. Jadi saya akan awali pengalaman saya waktu Aduh, seru banget ya ceritanya. Makasih banyak ya atas sharing-sharingnya. Iya. Makasih juga buat para pendengar setia dari podcast-podcast. Dan jangan lupa ditunggu untuk podcast selanjutnya ya. Iya. Bye-bye. Bye.